Sabtu 9 September 2023 merupakan hari yang cukup menyenangkan bagi anggota ekstrakurikuler Broadcast Info Semansabo dan redaksi Semansabo TV. Pasalnya, pada hari tersebut mereka dapat melakukan kunjungan studi jurnalistik ke Radar Tegal. Radar Tegal merupakan media cetak di bawah perusahaan PT Wahana Semesta Tegal yang masih berada dalam grup Jawa Pos. Radar Tegal pertama kali terbit pada tanggal 20 November tahun 2000 dan awal terbit inilah bagi perusahaan merupakan hari jadi Radar Tegal. Pada awal berdirinya perusahaan, Radar Tegal hanya memiliki sejumlah karyawan 10 orang. Hingga saat ini jumlah karyawan mencapai lebih dari 60 orang yang terbagi dalam beberapa bagian, seperti bagian redaksi, pracetak, iklan, pemasaran koran, serta administrasi dan keuangan. Susunan direksi dan komisaris dari PT Wahana Semesta terdiri dari penasehat, komisaris utama, komisaris, direktur utama, dan direktur. Sementara Dewan Redaksi Radar Tegal terdiri dari pemimpin umum, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, koordinator liputan, redaktur, wartawan atau reporter, pracetak, kepala bagian iklan, kepala bagian pemasaran, bagian keuangan, sekretaris redaksi, dan kepala perwakilan. Pada awalnya kegiatan perusahaan bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang 28 nomor 3 Tegal, lalu pindah ke Jalan Kapten Sudibyo nomor 47 Tegal, dan pada akhirnya sekarang menempati gedung baru di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 32 Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai media cetak, koran Radar Tegal sepenuhnya dicetak oleh PT Wahana Press Intermedia. Hasil usaha perusahaan bersumber dari penjualan koran dan pendapatan iklan. Wilayah yang merupakan jangkauan pemasaran koran meliputi Kodia Tegal, Selawi, Bumi Ayu, Brebes, Tanjung, Pekalongan, Batang, Kajen, Wiradesa, Pemalang, dan Comal. Sedangkan untuk iklan terbagi atas iklan lokal dan iklan non-lokal. Seiring dengan perkembangan teknologi, Radar Tegal terus mengepakkan sayap. Bidang usahanya pun bertambah. Selain media cetak, Radar Tegal juga menjadi media online melalui situs radartegal.isway.id, media audio, Radar CBS Radio 104,4 FM, dan media audiovisual Radar TV. Usaha kuliner juga tidak lepas dari bidikan. Sekarang Radar Tegal memiliki kedai radar. Tujuan dan fungsi Radar Tegal menciptakan simbiosis mutualisme antara Radar Tegal dan masyarakat Tegal dan sekitarnya, di mana Radar Tegal bisa menjalankan perusahaan dan memperoleh keuntungan dengan memberikan informasi yang akurat pada masyarakat mengenai daerahnya, sedangkan masyarakat bisa lebih kritis dengan informasi yang didapatnya mengenai perkembangan daerahnya. Dalam kunjungan studi jurnalistik ke Radar Tegal, ekstrakurikuler Broadcast Info Semansabo dan redaksi Semansabo TV banyak mendapatkan pengetahuan tentang jurnalistik langsung dari sumbernya melalui materi yang dipaparkan oleh Wakil Pemimpin Redaksi Wawan Setiawan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tegal Maiwan Dani Ristianto, dan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tegal M. Sehun. Sekilas di lapangan kinerja wartawan, saya kan di lapangan, jadi harus paling enggak menguasai, karena di uji kompetensi itu kan menguasai 10 jenis mata uji kompetensi yang sehari-hari kita lakukan. Mencari berita, menulis berita, teknik wawancara, berita investigasi, seperti itu, seperti menulis berita, seperti itu. Wartawan memang boleh tidak, tetapi wartawan wajib independen. Kalau saya sebagai wartawan melihat orang dipukuli, yang hanya dibongkar lapaknya tanpa pemberitahuan, secara nurani pasti saya akan berpihak kepada si PKL. Tapi untuk saya di PBI masih di penasehat, jadi nggak boleh. Mbak, Ya itu, terima kasih. Nanti kita sharing. Kalau jangan sampai pulang ke sekolah tidak membawa apa-apa. Sepulang sekolah, adik-adik sudah harus merancang bagaimana membuat mading, membuat medsos, harus itu. Selain diberi materi tentang jurnalistik, anggota ekstrakurikuler Broadcast Info Semansabo dan redaksi Semansabo TV diberi kesempatan untuk mengunjungi ruang produksi.
ini untuk ruang talkshow, yang itu untuk yang kalau siaran soal berita itu loh. Soal berita ini talkshow, kemudian yang itu sebelah itu untuk podcast. Jadi kita ada 3 ruangan ya. Ini untuk kameranya ini. Ada diskusi aja nggak mau, santai enak. Perlu ada yang ditanyakan. Kalau yang sebelah sini memang ruang untuk bagian editor. Ini untuk teman-teman yang biasa ngedit di ruangan. Ini di sini. Nah, ini teman-teman tim kreasi dari ruangan biasanya untuk ngedit hasil kita liputan di lapangan, hasil talkshow, hasil podcast, ngeditnya di sini. Ini teman-teman tim untuk pengeditan di ruangan. Komputernya itu yang perempuan itu yang voicer, jadi kan kalau lihat ada tiba ada suara perempuan itu ya. Nanti secara teori nanti dijelaskan di ruangan, termasuk ketika proses cetak dengan, tapi setidaknya ini ruangan untuk TV. Kalau mau foto-foto silakan, nggak apa-apa. Misal talkshow itu yang isi biasanya siapa? Talkshow biasanya kita kerjasama dengan beberapa OPD di pemerintahan, entah itu Forkopimda atau apa. Biasanya yang untuk hostnya saya, Mbak Nia, siapa aja yang biasa nge-host untuk acara talkshow. Misal podcast? Podcast ya sama, tergantung kita biasanya kan kerjasama dengan beberapa OPD dan sekolah ya. Jadi sekolah mintanya apa? Kalau minta podcast ya podcast, kalau minta talkshow ya talkshow. Biasanya kan tergantung tema yang dibahas. Kalau misalnya butuh minimal 3 narasumber apa 2, biasanya talkshow. Kalau hanya 1 orang, biasanya podcast. Itu. Kalau untuk ruang berita paling berita-berita yang pernah tayang kan tiap hari kan 2 tayang di TV, dipilih yang paling bagus selama sebulan, itu yang ditampilkan dengan presenter. Jam sore sampai malam wartawan. Dan kali ini ruangan layout sama ruangan redaktur. Jadi berita dari wartawan dikirim ke redaktur, diedit di sini. Sama layout juga. Sama satu lokasi biar koordinasi pengaturan layoutnya di koran itu gampang, makanya dijadikan satu tempat. Mejanya punya manajer pemasaran. Ini Pak. Ini khusus redaksi iklan, teater, pemasaran di sini. Jadi awalnya redaksi tadi di atas. Aslinya Terus ada perkembangan kita perkembangan unit usaha yaitu televisi, maka kita gunakan ruang redaksi untuk studio. Di atas lagi masih ada hall. Ini awalnya hanya ruang meeting keuangan, enggak marketing. Kita manfaatkan. Jadi ini ruang redaksi, ini adalah ruang konten kreator. Nah ini banyak kan teman-teman mahasiswa. Nah ini lewat iklan pemasaran. Nah, di sini ruang keuangan. kenapa dikunci? Karena banyak duitnya. Ya, banyak administrasi. Jadi dokumen-dokumen itu perusahaan yang berjalan. Itu jadi aktivitas kerja sebenarnya biasanya pagi itu teman-teman wartawan mencari informasi, memverifikasi informasi. Nanti jam 1 ke atas sudah mulai ngetik ya. Kita biasanya kita target jam 5 sore mereka sudah kirim berita. Nah, nanti dikirim ke editor, diolah oleh editor. Nanti mana yang layak jadi headline, mana yang layak jadi berita pendamping headline, mana yang cuma informatif kirian. Maka akan dibagi oleh teman-teman editor. Diedit, diserahkan kepada tim layout atau pracetak, dibuatlah halaman-halaman. Setelah selesai, kita print menjadi sebuah melalui PCB, kita kirim ke percetakan, langsung dicetak. Jadi Kantor Tegal itu biasanya kantor itu kan jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau kita sebenarnya 24 jam. Karena pagi sampai sore itu administrasi, nanti sore sampai malam itu teman-teman editor dan percetak, nanti pertengahan malam sampai pagi itu teman-teman pemasaran. Kalau dari penghasilan itu apa selain dari penjualan iklan, penjualan koran sama iklan itu dari mana aja? Kalau koran itu dari itu
Kalau koran itu penghasilannya dari iklan sama penjualan koran. Kalau online itu dari Google AdSense, berarti ada berbagai macam AdSense dan yang lain-lain. Ada AdSense itu kan iklan Google kan. Kalau koran ya dari koran dan iklan. Iklan itu bisa berbentuk iklan kolom, bisa berbentuk iklan advertorial. Advertorial itu berita berbayar istilahnya. Jadi advertorial misalnya ada suatu perusahaan yang pengen membuat company profilnya, itu yang membutuhkan mereka gitu. Bagaimana profil perusahaan mereka itu terekspos sehingga itu adalah berbayar. Sama seperti contoh berbayar, advertorial itu seperti kalau ada dibaca itu ada yang namanya gedung lor. Gedung lor itu adalah aktivitas kegiatan DPRD Kota Tegal yang dirangkum untuk laporan pertanggungjawaban kepada publik. Daripada mereka membuat majalah sendiri, maka mereka titipkan aja di radar, lebih banyak yang baca. Kalau mereka buat majalah sendiri kan distribusinya ada anggarannya, cetaknya juga nanti siapa yang nulis gitu. Tetapi dengan saya pengen bahwa aktivitas saya terekspos di radar, maka kita siapkan teman wartawan untuk pick up. Di Kabupaten Tegal ada parlementariat, di Pemalang ada yang namanya wakil rakyat, di Brebes DPRD Brebes itu advertorial, itu juga sebenarnya iklan. Sehingga itu adalah pendapatan kita adalah iklan sama penjualan koran. Sebenarnya kalau penjualan koran itu kita nggak baca-baca amat ya, karena harga kertas saat sekarang sangat luar biasa. Karena kertas koran itu bukan cetakan Indonesia, sehingga mengikuti kurs dolar. Makin mahal dolarnya tinggi, ya harga kertasnya makin tinggi. Sehingga kita hanya mungkin pendapatan kita ya lebih cenderung ke pendapatan iklan, editorial dan yang lain-lainnya. SMA Negeri Tubajo.